Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali memuji Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan nikmat keistiqomahan sehingga kita masih bisa istiqomah di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Kita berada pada hari yang ke-26, berarti kurang lebih tersisa 3 atau 4 hari lagi Ramadan bersama dengan kita. Dan yang menjadi pelajaran bagi kita bukan seberapa kuat kita memulai Ramadan ini, tetapi yang paling utama adalah siapa yang paling bertahan di bulan Ramadan ini. Karena setiap amalan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya, bukan pada awalnya. Kalau awal-awal Ramadan kita semangat ibadah kepada Allah, itu banyak jamaah sekalian, itu wajar. Tetapi siapa yang bisa bertahan sampai terakhir Ramadan, itu yang kemudian sangat jarang sekali. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, di tempat kita ini, Masya Allah, tabarakallah, ya, kita melihat pemandangan yang justru semakin terakhir semakin ramai jamaah kita. Saya beberapa kali khutbah salat tarawih itu terkadang cuma satu shaf ya jamaahnya ya. Bahkan ketika pulang ceramah justru macet di jalan, terutama di mal-mal ya, itu parkiran sampai di pinggir jalan, subhanallah ya. Kita bersyukur di tempat kita ini justru alhamdulillah anak-anak kita juga semakin semangat untuk ibadah di akhir-akhir Ramadan, bahkan mereka i'tikaf di tempat ini. Ini perlu kita jaga jamaah sekalian, semangat ini. Ramadan jamaah sekalian, ya, kalau dia meninggalkan kita, dia akan datang setiap tahunnya. Dia akan datang terus setiap tahunnya sampai datangnya hari kiamat. Ya. Tapi kalau kita yang meninggalkan dunia, kita tidak akan pernah kembali ke dunia lagi jamaah sekalian. Ya, makanya sisa 3 hari 4 hari ini masih misteri buat diri kita. Ya, baru-baru di kompleks kita ada yang meninggal dunia. Ya, jadi misteri 3-4 ini misteri buat diri kita. Apakah kita bisa selesaikan Ramadan atau tidak? Ya, padahal inilah hari-hari terbaik. Inilah puncaknya Ramadan di 10 terakhir jemaah sekalian. Ibarat pertandingan bola, inilah babak finalnya. Ya. Inilah babak finalnya. Dan kekalahan yang paling menyakitkan itu di babak final, bukan di babak penyisihan. Ya. Makanya jaga semangat kita sampai terakhir. Ya, jangan nanti dipilih-pilih, malam ganjil baru ramai, malam genap tidak ramai. Ya, ini karena ada 2 versi, semua ganjil semua. Ya, tadi malam ganjil versi Muhammadiyah, sebentar malam ganjil versi kita. Jadi jangan dipilih-pilih, gas terus sampai selesai. Ya, karena innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah. Amalan itu dinilai oleh Allah pada akhirnya, bukan pada awalnya. Ada sebuah hadis yang sangat subhanallah, ya. Ini bukti, ya. Bukti sabda Rasulullah. Beliau mengatakan ketika ada perang Uhud, ya, beliau melihat ada pasukan kaum muslimin yang gagah berani membunuh kaum musyrikin. Tapi apa kata Rasulullah? Man ahabba an yandura min ahli nar undur hadar rajul. Siapa di antara kalian yang ingin melihat siapa penghuni neraka,
Lihatlah laki-laki itu. Ya. Yang gagah berani tadi itu Nabi katakan dia penghuni neraka. Ya, sahabat heran. Akhirnya ada seorang yang mengikuti orang ini. Dia berperang habis-habisan, banyak orang musyrik dibunuh, bahkan dia pun juga terluka. Akhirnya karena penasaran dengan sabda Nabi ini, ada seseorang yang mengikuti laki-laki ini. Ketika sudah selesai berperang, diikuti. Tiba pada sebuah tempat, laki-laki ini kemudian tidak sabar dengan sakit lukanya. Banyak lukanya, akhirnya dia mengambil jalan pintas. Diletakkan pedangnya di tanah, dia tusukkan di atas dadanya. Benar sabda Rasulullah. Ya. Nabi kemudian melanjutkan sabdanya, Innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yaron nas. Ada seorang hamba, kata Nabi, yang beramal dengan amalan ahli surga menurut pandangan manusia. Ya. Menurut pandangan manusia. Ya. Ini pentingnya hati jemaah sekalian. Ya. Hatinya dengan fisiknya tidak sama. Secara zahir dia berperang, membunuh orang-orang musyrik, tapi batinnya ternyata tidak seperti itu. Makanya Nabi mengatakan dia termasuk ahli neraka. Ya. Dan Nabi menutup sabdanya, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada endingnya, pada akhirnya. Makanya mas sekalian, sekali lagi, ya, jangan turunkan semangat kita di bulan Ramadan ini sampai betul-betul kita totalitas. Ya, masih ada waktu yang tersisa ini 3-4 hari lagi, dan kita tidak tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar itu. Tapi yang jelas semua tetap dapat. Tapi dalam kondisi apa antum dapatkan itu? Dalam kondisi berbuat maksiat, dalam kondisi lalai, atau dalam kondisi ibadah kepada Allah? Dia akan datang kepada kita, jemaah sekalian. Ya, ini masalahnya seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi, ini pentingnya kita menjaga amalan-amalan kita, ya, sampai akhir hayat kita. Ada sebuah doa jamaah sekalian yang diajarkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini doa bagus kita amalkan. Kita baca dalam doa-doa kita di selama bulan Ramadan ini. Apa doanya? Beliau meminta kepada Allah 3 hal. Ya. Pertama, Allahumma ja'al, ya Allah jadikan khaira umri, sebaik-baik usiaku, akhirahu, pada penghujungnya, pada penutupnya. Ya, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Ya, kita minta usia kita yang terakhir ini adalah pada ujungnya, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika datang malakul maut mencabut nyawa kita. Kita minta seperti itu. Dan ini sangat sulit, tidak mudah jamaah sekalian. Untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid itu tidak mudah, ya. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa khairu amali khawatimahu. Dan sebaik-baik amalan adalah pada penutupnya, ya. Jadi kita minta usia terbaik kita pada akhirnya dan ditutup dengan amal soleh. Ditutup dengan amal soleh, ya. Kita minta seperti itu. Amal soleh banyak. Ada yang wafat dalam kondisi umrah. Ada yang wafat dalam kondisi berjihad. Ada yang wafat dalam kondisi sholat malam. Ada yang wafat dalam kondisi setelah azan. Ada yang wafat dalam kondisi setelah baca Quran. Kita minta amal soleh itu sebagai penutup dari amal-amalan kita. Dan itu tidak akan mudah terjadi jamaah sekalian kalau kita tidak terbiasa dengan amal soleh. Kalau kita terbiasa dengan amal soleh, Allah akan karuniakan kita menutup usia kita dengan amalan yang selama ini kita rutin kerjakan dalam hidup kita. Jadi pilih amalan yang rutin Anda kerjakan. Insya Allah, Allah berikan kita kematian sesuai dengan menjadi kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita kebiasaan yang buruk, ya, maka ditutup dengan kebiasaan buruk, waliyadzubillah. Dan yang terakhir doa tersebut, wa khairu ayyami yauma alqaka. Dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika berjumpa denganmu ya Allah. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, inilah nikmat surga yang paling puncak. Bukan masuk surga, bukan ketemu bidadari, bukan. Itu masih di bawah. Amalan yang paling tinggi penduduk surga adalah ketika berjumpa melihat wajah Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala semuanya pasti hilang. Itu kenikmatan yang paling agung. Makanya dalam hadis tentang buka puasa, ya, disebutkan ada 2 kenikmatan orang yang berbuka puasa. Ya.
Nikmat ketika dia berbuka, ini kita sudah dapatkan di dunia. Setiap maghrib kita bahagia. Apalagi di masjid ukhuwah. Ya. Kita makan berat, bahagia. Ada satu yang belum kita dapatkan. Apa itu? Bertemu dengan wajah Allah. Bertemu dengan Rabb kita. Dan itu tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali di surga Allah nanti, jemaah sekalian. Maka minta kepada Allah untuk berdoa bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua ahli surga mendapatkan itu. Tidak semua mendapatkan itu. Ya. Hanya orang-orang yang Allah pilih yang bisa kemudian berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah yang agung. Dan itu kita dapatkan bagi orang-orang yang kemudian rajin ibadah kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah. Dan kalau dia tidak melihat Allah, dia yakin Allah melihat dirinya. Itulah al-ihsan. Pahalanya adalah kelak di hari kiamat dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, ya, sebagai nasihat buat diri kami pribadi dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ibadah kita di hari-hari terakhir ini. Ya, kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Yang jelas, ya, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.